Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yaitu Raspberry Pi. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas apa saja. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan Raspberry Pi tersebut, kemudian bagaimana cara kerja Raspberry Pi, hardware apa saja yang menunjang Raspberry Pi, kemudian yang terakhir itu ada OS apa saja yang mendukung dan bagaimana cara menginstalnya. Oke, kita masuk pada pembahasan. Apa sebenarnya itu Raspberry Pi? Raspberry Pi adalah sebuah mini CAD yang bisa dijadikan komputer mini seukuran kartu kredit dengan berat hanya 45 gram. Komputer yang diberi nama Raspberry Pi ini berjalan dengan sistem operasi Linux. Jadi dia tidak menggunakan operasi Windows, tetapi menggunakan operasi Linux. Komputer ini dikembangkan selama 6 tahun oleh lembaga non-profit Raspberry Pi Foundation yang terdiri dari relawan dan akademisi teknologi Inggris. Raspberry Pi sendiri merupakan single board komputer yang memiliki ukuran yang sangat kecil dan dikembangkan di UK oleh Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi adalah mini komputer mini board yang bersifat SoC, apa itu sistem on chip, di mana ada penggabungan komputer dan fungsi-fungsi komputer serta elektronika ke dalam satu chip, atau bisa juga disebut dengan enable system. Kemudian kita masuk ya pada pembahasan kedua, bagaimana cara kerja Raspberry Pi. Untuk mengoperasikan Raspberry Pi, pengguna menghubungkan komputer ke monitor ataupun televisi, lalu mengkoneksikan ke keyboard dan mouse dengan Bluetooth. Kelebihan Raspberry Pi ini bisa digunakan untuk proyek-proyek misalnya NAS, media server, print server, download manager, Wi-Fi internet radio player, dan reporting dashboard, server hosting website, dan lain-lainnya. Jadi sangat banyak kegunaan dari Raspberry Pi. Kemudian hardware apa saja yang mendukung building Raspberry Pi tersebut. Yang pertama itu ada prosesor ARM 11700 MHz. Yang kedua itu ada 2 port USB, port standar komputer untuk menghubungkan dengan piranti lain. Kemudian 1 port HDMI, ada juga 1 port RSA untuk video output, 1 port audio 3,5 mm, 1 port SD card, 1 port RJ45, Ethernet LAN port. Yang selanjutnya itu ada 8 kali Selanjutnya itu ada 8 kali GPIO UART SPI bus. Dan yang terakhir itu ada konsumsi listrik. Itu di 750 mAh atau 5 volt DC atau mini USB charge yang dipakai di charger BlackBerry. Kita masuk pada OS apa saja yang mendukung dan cara menginstalnya. Nah, OS yang mendukung Raspberry Pi adalah ada Arch Linux ARMS, Debian GNU Linux, Gentoo, Fedora, FreeBSD, NetBSD, Plan 9, Raspbian OS,
RISC-OS, Slackware Linux, dan cara menginstal Raspberry Pi itu ada pun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu download OS-nya melalui situs resmi Raspberry Pi. Kemudian download Win32 disk imager file berupa zip besar sekitar 6 MB. Selanjutnya kedua file diekstrak terlebih dahulu dan file hasil ekstrak ditaruh di drive D atau E. Jangan ditaruh di dalam SD card. Siapkan SD card yang kosong, sebaiknya minimal 4 GB atau lebih dan tidak bisa kurang, supaya kinerja dari Raspberry Pi itu bisa maksimal. Yang kelima itu ada buka file Win32 disk imager tadi, terus jalankan programnya. Yang keenam itu maka akan membuka halaman baru, di mana kita akan disuruh untuk mencari file OS yang sudah kita ekstrak tadi. Selanjutnya kita pilih file OS yang tadi, disunduk ke kanan atas, kita pilih drive atau drive SD card yang kita sudah siapkan tadi. Selanjutnya klik write, tunggu sampai proses selesai. Ketujuh, setelah prosesnya selesai, maka OS sudah siap digunakan. Dan yang tahap ke-8 itu, tahap selanjutnya itu menghidupkan Raspberry Pi. Yang pertama, pasang SD card yang sudah kita install tadi. Hubungkan kabel RSA, kalau monitornya menggunakan TV, menggunakan kabel RSA, lalu menggunakan monitor LCD, menggunakan kabel HDMI to VGA, kalau menggunakan monitor TV LCD, menggunakan kabel HDMI to HDMI. Yang ketiga, hubungkan keyboard USB dengan mouse ke Raspberry Pi-nya. Yang keempat, hubungkan adaptor ke Raspberry Pi. Adaptor bisa digunakan charge HP, tetapi jangan sampai melebihi 5 volt. Kalau ampere semakin besar lebih baik. Jika semua sudah terhubung, otomatis di layar akan muncul semacam booting program. Tunggu sampai selesai dan berhenti. Nanti di bagian paling bawah akan diminta USB ID. Diketik saja Pi dan enter. Selanjutnya diminta lagi password. Diketik saja Raspberry, terus akan enter. Selanjutnya akan muncul USE, ketik saja start dan enter. Setelah di-enter, maka akan masuk ke halaman DOS Raspberry Pi. Selanjutnya silakan menjalankan Raspberry Pi-nya, kemudian jika mau off, tinggal cabut adaptor di Raspberry Pi-nya. Selesai. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, model Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi ini ada terdapat beberapa model. Yang pertama itu ada Raspberry Pi A+. Dia itu adalah versi Raspberry Pi yang rendah space dan harga. Kemudian ada Raspberry Pi B dan B+. Raspberry Pi B+ dan B adalah versi sebelumnya dari Raspberry Pi yang kini telah digantikan oleh Raspberry Pi 2. Kemudian yang ketiga ada Raspberry Pi 2 adalah versi terbaru dari Raspberry Pi dan versi tercepat dari Pi saya artikel ditulis. Kita masuk dalam spesifikasi board Raspberry Pi. Raspberry Pi board dibuat dengan tipe yang berbeda, yaitu Raspberry Pi tipe A+, Raspberry Pi tipe B, B+, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3, Raspberry Pi Zero. Perbedaan antara lain RAM dan port LAN. Tipe RAM 25 MB dan tipe port LAN internal tipe B 512 MB dan terpasang port untuk LAN.
Perlu diketahui bahwa Raspberry Pi tidak memiliki BIOS, Basic Input Output System. Semua sistem operasi yang dijalankan Raspberry Pi tersimpan pada SDHC. Slot yang digunakan adalah micro USB. Jika Anda tidak tahu bagaimana bentuknya, coba lihat chart smartphone yang Anda miliki. Rata-rata sudah menggunakan micro USB. Berdasarkan pembahasan tadi, bisa disimpulkan bahwa Raspberry Pi adalah mini-CAD yang bisa dijadikan komputer mini yang mendukung sistem operasi Linux. Sebagai saran terakhir, apa yang ada dalam makalah ini tersusun tentunya masih sangat jauh dari yang telah dipahami oleh orang yang lebih mengerti ahli tentang Raspberry Pi. Untuk itu, komentar dan tanggapan dari teman-teman sangat saya perlukan untuk membangun lebih lagi. Sebagai ajakan yang terakhir, saya coba untuk mengajak teman-teman yang mungkin saja baru lulus dari sekolahnya untuk bergabung bersama kami di Fakultas Teknik Elektro UNPI. Karena ada banyak proyek, ada banyak hal yang akan kita lakukan di sana yang bisa menambah wawasan untuk kita meraih masa depan kita nanti. Sekian dari saya, terima kasih.